Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membahas tentang teks cerita sejarah. Kompetensi dasar dari pertemuan yang ketiga tentang teks cerita sejarah kali ini adalah nilai-nilai dari teks cerita atau novel sejarah. Nilai-nilai teks cerita sejarah. Karya sastra yang baik, termasuk novel sejarah, selalu mengandung nilai. Nilai tersebut dikemas secara implisit dalam alur, latar, tokoh, dan tema. Nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah antara lain nilai budaya, nilai moral, nilai agama, nilai sosial, dan nilai estetika. Saya akan menjelaskan tentang nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang dapat memberikan suatu arti yang sangat mendalam dalam kehidupan bermasyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Perhatikan contoh kutipan berikut ini. Dan bila orang mendarat dari pelayaran, entah dari jauh, entahlah dekat, ia akan berhenti di suatu tempat beberapa puluh langkah dari dermaga. Ia akan mengangkat sembah di hadapannya berdiri selah baginda, sebuah tugu batu berpahat dengan prasasti peninggalan Sri Airlangga. Bila ia meneruskan langkahnya, semua saja jalanan yang dilaluinya, jalanan ekonomi sekaligus militer. Ia akan selalu berpapasan dengan pribumi yang berjalan tenang tanpa gegas, sekalipun di bawah matahari terik. Diambilkan dari karya Pramudia Anantatur. Nilai budaya dalam kutipan di atas adalah nilai budaya Timur yang mengajarkan hidup tenang, tidak tergesa-gesa, segala sesuatu selalu dihubungkan dengan kejadian alam dunia. Kalian lihat pada kalimat terakhir. Selanjutnya nilai moral. Nilai moral atau etika adalah nilai yang memberikan nasihat atau ajaran yang berkaitan dengan akhlak budi pekerti. Perhatikan kutipan berikut ini. Juga sang Adipati Tuban Arya Temenggung Wilwatika tidak bebas dari ketentuan Mahadewa. Sang Hyang Widi merestui barang siapa yang memiliki kebenaran dalam hatinya. Jangan khawatir, Kepala Desa, kurang tepat jawabanku. Ketakutan selalu menjadi bagian dari mereka yang tidak mau menegakkan keadilan. Kejahatan selalu jadi bagian dari mereka yang mengingkari kebenaran, maka melanggar keadilan. Dua-duanya busuk, dua-duanya sumber keonaran di bumi ini. Dan ia teruskan nasihatnya tentang kebenaran dan keadilan dari kedudukannya di tengah-tengah masyarakat dan para dewa. Nilai moral yang ada dalam teks di atas adalah ketakutan membela kebenaran, dan sama saja mereka melakukan kejahatan tersebut karena sama-sama melanggar keadilan. Selanjutnya adalah nilai agama. Nilai agama adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Perhatikan kutipan berikut ini. Kala itu tahun 1309, segenap rakyat berkumpul di alun-alun. Semua berdoa apapun warna agamanya, apakah Siwa, Buddha maupun Hindu,
Semua perhatiannya ditunjukkan dalam satu pandang ke Purwakarta yang tak dijaga dengan ketat. Segenap prajurit bersikap sangat ramah kepada siapapun, karena memang demikian sikap keseharian mereka. Lebih dari itu, segenap panitia prajurit merasakan gejolak yang sama oleh duka yang mendalam atas sakit yang diterita Kartajasa Jawa Wardana. Nilai agama dalam kutipan teks di atas adalah aktivitas rakyat dari semua kalangan untuk mendoakan Kartajasa Wardana yang sedang sakit. Ya, selanjutnya adalah nilai sosial. Nilai sosial yaitu adalah nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antar individu di masyarakat. Perhatikan kutipan berikut ini. Sebagian terbesar pengantar sumbangan pria, wanita, tua dan muda menolak disuruh pulang. Mereka bermaksud mengantar sumbangan juga. Maka jadilah dapur raksasa malam itu juga. Karya Pramudia Anantaturga. Dalam kutipan teks di atas, nilai sosial tampak akan adanya pesta perkawinan, yaitu dengan menyumbangkan tenaga dan kesediaan untuk membantu apa saja yang diperlukan. Terakhir adalah nilai estetika. Nilai estetika adalah nilai dalam cerpen atau novel yang berhubungan dengan keindahan, baik dari segi bahasa, penyampaian cerita, pelukisan alam, keistimewaan tokoh, dan lingkungan sekitar tokoh. Perhatikan kutipan berikut. Karyamin melangkah pelan dan sangat hati-hati. Beban yang menelaah pundaknya adalah pikulan yang digantungi 2 keranjang batu kali. Jalan tanah yang sedang didakinya sudah licin dibasahi air yang menetes dari tubuh Karyamin dan kawan-kawan. Nilai estetika tersebut terdapat pada penggunaan kalimat. Beban yang menekan pundaknya adalah pikulan yang digantungi 2 keranjang batu kali. Jalan tanah yang sedang didakinya sedang licin dibasahi air yang menetes dari tubuh. Menurut penulis, penggunaan kata beban, menekan, dan pikulan merupakan bentuk permainan bahasa yang indah. Gambaran lingkungan sekitar pelaku juga menjadikan cerpen ini semakin jelas dan hidup. Ya, demikian nilai-nilai yang ada dalam teks cerita sejarah. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja penjelasan saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.